Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat datang di acara seminar online series kedua pada sesi yang kedua hari ini yang telah dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi Bisnis Telkom University. Sebelum kita mulai, mari Bapak Ibu kita bangkitkan semangat kita semua, semangat pagi, pagi, pagi. Ya, terima kasih. Selamat datang kepada Bapak Ibu semua. Selamat datang kepada Bapak Ibu, Ibu Dekan dan Bapak Ibu Wakil Dekan serta Bapak Ibu Ketua Kaprodi dan Ketua KK. Selamat siang Bu Ajeng. Apa kabar Bu Ajeng? Selamat siang Bu Putri. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu Ajeng. Baik Bapak Ibu, hari ini pemateri yang akan berbagi ilmu dengan kita adalah Bu Ajeng Lutfiatul Farida SEM Akun. Dengan judulnya pakai bahasa Inggris ya judulnya sebentar dengan judul Three Essential Roles on the Firm in the Pandemic COVID-19. Baik, sebelum kita mulai, perkenalkan terlebih dahulu Bapak Ibu, saya Putri Fariska yang akan memandu acara jalannya seminar online hari ini, di mana seminar online hari ini akan dilaksanakan sampai dengan pukul 15.30. Sebelumnya, untuk kelancaran seminar online kita hari ini, marilah kita berdoa dulu menurut kepercayaannya masing-masing. Mangga berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke acara inti yaitu pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Bu Ajeng, mari saya ingin mengajak kepada Bapak dan Ibu dan ada mahasiswa, kalau ada mahasiswa juga ya Bu Ajeng ya kalau nggak salah, kepada Bapak Ibu sekalian mohon untuk duduk tegak dan kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Telkom University. Kepada Bapak Ibu panitia mohon bantuannya, dipersilakan. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita raju
Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, terima kasih kepada tim panitia. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam acara inti kita, yaitu pemaparan dari Bu Ajeng, kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan kameranya agar kita bisa melakukan foto bersama sejenak ya Bapak Ibu. Kepada tim panitia, dimohon bantuannya. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Putri. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk membuka kameranya ya, karena kita akan foto bersama terlebih dahulu. Baik, kita tunggu sebentar ya Bu Putri ya. Oke. Mangga Bu Dian. Siap. Sepertinya sudah nih, sudah tidak ada lagi yang mau buka kamera. Oke, baik kita mulai ya Bapak dan Ibu foto bersamanya. Oke, senyum. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya Bapak dan Ibu untuk di slide yang kedua. Oke, saya pindah dulu. 1, 2, 3. Baik, silahkan Bu Putri untuk dilanjutkan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Bu Dian. Baiklah, selanjutnya sebelum kita masuk ke dalam pemaparan materi hari ini, izin untuk menyampaikan atau membacakan CV singkat dari Bu Ajeng. Boleh kepada panitia untuk di-share ya. Oke, saya bacakan dulu sedikit profil singkat dari Bu Ajeng. Bu Ajeng ini lahir di Bojonegoro 5 Oktober tahun 94, di mana riwayat pendidikan S1-nya itu di akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro, lalu S2-nya juga akuntansi di Universitas Jember, di mana pengalaman pekerjaannya juga lumayan banyak ya. Bu Ajeng pernah bekerja di kantor konsultan, sebagai analisis kredit, terakhir adalah sebelum jadi dosen profesional full-time di akuntansi Telkom University, beliau merupakan asisten dosen akuntansi di Universitas Jember tahun 2019. Baik, untuk mempersingkat waktunya ya Bu Ajeng, kami persilakan untuk melakukan pemaparan. Terima kasih. Terima kasih Bu Putri. Mohon izin share screen dulu ya Bapak Ibu. Punten Bu Putri, sudah terlihat? Sudah Bu Ajeng. Oke. Ya. Sebelum saya memulai memaparkan sedikit tentang essential rules di sini, saya ingin menyapa dulu. Tadi ada Bu Dekan, Ibu Ratri Wahyunintia. Terima kasih Bu, atur nuhun, selamat datang. Mohon izin Ibu memaparkan materi sedikit. Kemudian ada dari Bapak Ibu dosen dan juga ada tim panitia serta teman-teman mahasiswa yang memang di sini semangat banget ya untuk mengikuti seminar online hari ini. Oke. Di sini saya mengambil 3 peran dari
peran dari sebuah perusahaan ya, di mana sih mereka itu, siapa di balik perusahaan ini agar dia bisa survive di kondisi pandemi COVID-19 ini. Oke, berawal dari beberapa poin ini, nanti saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang, kemudian dari sudut pandang seorang akuntannya, kemudian dari internal audit, dan juga dari audit eksternalnya. Oke, dari latar belakang terlebih dahulu, Bapak Ibu semuanya dan juga teman-teman. Nah, dari sini kita udah pasti tahu lah ya dampak dari pandemi COVID ini dari semua lini, baik itu perusahaan yang dia baru startup ataupun yang udah go publish, pasti kena dampaknya. Nah, di sini ada tergantung pilihannya dari perusahaan ini. Dia bisa bertahan atau dia bahkan merasa tertekan, sulit bertahan, atau memang dia bahkan bisa meningkatkan dari produksi, dari hasil, dan lain sebagainya. Otomatis kalau kita lihat dari gambar pertama ini, ada beberapa perusahaan justru yang omsetnya bisa dikatakan meningkat ya, mungkin dari segi kesehatan, kemudian dari teknologi informasinya, dan juga dari produk kesehatan. Karena memang kesehatan di sini dianggap dia bahwa garda terdepan ya kalau masalah untuk memerangi pandemi COVID-19 ini. Tapi bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang terkena dampaknya? Nah, ini ada beberapa yang memang dia merasakan tertekan atau sulit bertahan, mungkin bisa dari sektor perdagangan, dari hotel, dari restoran, dari energi, dan masih banyak lagi. Nah, untuk yang bisa bertahan seperti gas, air bersih, karena ini memang kebutuhan kita sehari-hari ya, Bapak Ibu di sini, peternakan sudah bisa dipastikan bahwa mereka bisa sustain dan juga bisa survive dalam kondisi seperti ini. Nah, dari laman liputan 6 ini di tahun 2020 sudah dilaporkan juga ya bahwa ada 39.000 sekian perusahaan yang memang dia terdampak adanya pandemi COVID ini, bisa dari dia adanya PHK massal, kemudian adanya pengurangan omset, adanya dia bahkan ada beberapa perusahaan yang sampai dia mengalami kebangkrutan. Nah, kalau di laporan dari tahun 2001 ini, 2021, memang ada beberapa faktor yang mengakibatkan. Ada dari resiko internalnya juga, ada dari resiko eksternalnya. Kalau dari eksternal itu bisa dikatakan persaingan harga terutama. Kemudian ada perkembangan teknologi juga, dan juga ada dampak dari resesi. Kalau dari internal udah otomatis keterkaitan dengan perusahaan itu, dari keputusan manajerial, ada ketidaksesuaian dari kompetensi pegawai yang ada di dalamnya, dan juga karyawan dengan kondisi yang seperti ini. Oke, kita masuk di peran yang pertama, seorang akuntan. Kalau berdasarkan pengertiannya itu, seorang akuntan memang seseorang yang memiliki tanggung jawab khusus ya untuk memonitor dan juga mencatat alur keuangan yang ada pada perusahaan organisasi itu. Nah, apakah laporan keuangan ini hanya dicatat aja? Tidak, tapi dia harus memvaliditas juga gimana laporan keuangan ini bisa sesuai dengan kondisi perusahaannya. Apakah keuangan organisasi itu dianggap sehat atau sesuai dengan PSAK-nya, peraturan, atau memang dia ya udah sekedar buat laporan keuangan aja. Nah, dari situ seorang akuntan yang ada di perusahaan atau di pemerintahan itu harus memiliki keahlian ya. Yang pertama ada tentang menghitung, dia pasti harus bisa menghitung. Kemudian harus teliti juga, apalagi dengan sekarang yang udah industri 5.0 lagi, bukan 4.0, harus memiliki skill IT, kemudian berpikir sistematis juga, tetap harus menjaga kode etik seorang akuntan, kemudian harus memiliki tanggung jawab yang besar juga. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa adanya pandemi ini, peran dari akuntan ini sangat mempengaruhi ya, sangat harus andil dalam perusahaan itu. Kalau menurut kabar warta ini, si akuntan itu bisa membantu agar perusahaan tetap bertahan, biar keuangannya itu tidak kandas, sekaligus dia bisa menjamin kesejahteraan dari karyawan itu. Terus kalau dari Harmony Group dan juga Binus University mengatakan kalau akuntan itu sebagai alat pengendali keuangan. Dia bisa membantu stakeholders
dalam mengambil keputusan juga antara dia mau menginvestasikan dananya ke perusahaan itu apa enggak, kemudian dia bisa menjaga hubungan dengan pihak ketiga, ada juga dia membantu pertumbuhan bisnis dan juga membantu dalam mengisi laporan keuangan bisnis. Kalau menurut beberapa peneliti yang khusus dia meneliti peran seorang akuntan di kondisi pandemi seperti ini, dia menyimpulkan bahwa tanggung jawab pada semua pemangku kepentingan itu menjadi tugas utama bagi seorang akuntan. Karena kalau kita lihat si stakeholder ini pasti kalau mau investasi dia yang pertama dilihat adalah laporan keuangannya. Yang dituju pertama adalah labanya. Seperti apa laba di perusahaan itu dalam kondisi seperti ini. Kemudian yang kedua harus bisa menjaga kerahasiaan dan juga informasi yang diperoleh selama melakukan perhitungan dan pengolahan. Jadi dia nggak boleh bocor dulu tentang kondisi perusahaannya itu. Dia bisa melaporkan kondisi perusahaannya melalui laporan keuangan itu atau bisa memberikan tambahan informasi melalui CALK-nya. Oke, nah dari situ kita masuk ke internal auditornya karena internal auditor ini juga termasuk garda terdepan kalau di dalam perusahaan dan juga di dalam pemerintahan karena memang dia yang memiliki peran lebih utama dibandingkan dengan seorang akuntannya. Kalau akuntan kan tadi hanya nyusun laporan keuangan dan juga evaluasi ya, serta menjaga kerahasiaan. Nah, tapi kalau udah internal audit, udah masuk ke seseorang yang independen banget di dalam perusahaan itu pasti ada peran lebih yang harus dijaga oleh internal audit itu. Nah, kalau menurut si Arens, internal audit itu seseorang yang memang dia independen, kemudian dia harus objektif, dan juga dia menjadi seorang aktivitas konsulting ya. Dia gimana perusahaan itu harus konsultasi kepada si internal auditornya, agar apa dia bisa menambah nilai dan juga mengimprove apa yang ada di organisasinya tersebut. Kemudian si internal audit ini juga sebagai helper ya, penolong atau membantu dari organisasi tersebut agar dia bisa terhindar dari resiko. Nah, dari sini ada poin bahwa improve the effectiveness of risk management, kemudian ada kontrol juga, ada governance prosesnya seperti apa. Dia harus berperan dalam perusahaan ini ya. Karena kalau kita lihat di dalam semua perusahaan itu, apalagi yang sudah go public, pasti diwajibkan memiliki internal auditornya, terutama di perbankan, kemudian PT-PT yang sudah terlisting di bursa efek atau di pasar saham kayak gitu. Nah, ini tentang 3 poin ya yang harus dimiliki juga oleh seorang internal audit. Dia harus disiplin bekerja, di mana dia harus bertanggung jawab kepada seorang manajemen, kepada pimpinannya, dan juga kepada stakeholder untuk menyampaikan tentang tata kelola perusahaan itu seperti apa, risk manajemennya seperti apa, dan juga pengendaliannya seperti apa. Kemudian fokus juga terhadap penilaian serta pengendalian dari financial performance-nya, kemudian dari compliance-nya, kemudian dari operational performance-nya. Nah, yang poin terakhir, menolong pimpinan ya dan juga manajemen untuk memastikan bahwa perusahaan ini itu bisa bertahan di kondisi seperti ini dan untuk di masa yang akan datang. Kayak gitu tugas utama dari seorang internal auditor. Kalau dikatakan berat karena memang dia sebagai tangan kanannya ya dari seorang pimpinan yang ada di perusahaan itu. Di sini ada beberapa jenis dari integrated audit engagement-nya. Ada tentang dia mengontrol assurance, ada tentang information technology, ada compliance, ada operation, dan juga ada finance assurance. Nah, kalau di control finance ini, biasanya dia akan mengontrol beberapa bagian seperti operasional, kegiatan operasional yang ada di perusahaan itu, kemudian reportingnya dia juga melaporkan, kemudian ketaatannya seperti apa, kayak gitu juga. Nah, kalau di IT, so pasti ya, seorang internal auditor nggak bisa dia buta akan IT, dia harus menerapkan juga tentang general IT control activities-nya seperti apa yang ada di perusahaan itu. Kemudian spesifikasi aplikasi yang digunakan seperti apa.
seperti itu juga dengan compliance-nya. Dia harus paham tentang hukum, regulasi, dan juga peraturan-peraturan. Nggak bisa seorang internal auditor itu bekerja asal-asalan aja, tapi dia memang harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan di perusahaan itu. Oke. Peraturannya apa sih yang mendasari seorang internal auditor itu dia bekerja berdasarkan standar apa? Nah, itu nanti akan kita bahas. Di sini kita harus tahu dulu internal audit dan juga board dari perusahaannya itu. Kalau si internal audit ini pasti dia harus independen ya, dan juga dia harus menjaga adanya informasi dan dia nggak boleh memihak kepada siapapun karena memang dia harus independen. Kemudian dia harus memverifikasi adanya informasi. Nah, dari informasi yang dia dapatkan itu dia harus melaporkan kepada siapa? Dia harus melaporkan kepada pimpinan. Dia harus melaporkan kepada manajemen dan juga harus melaporkan kepada pihak luar. Bisa ke stakeholder, bisa ke kreditur, bisa ke shareholder-nya juga. Terus kalau pimpinan bagaimana? Nah, pimpinan di sini kan dia udah level tertinggi di dalam perusahaan ya, ibarat kata dia nih yang ngambil kebijakan, dia yang mengambil keputusan tentang operasional dari perusahaan itu, maju mundurnya dari perusahaan itu apa kata seorang pimpinan kan kayak gitu. Walaupun pimpinan nggak bisa dikatakan dia jalan sendiri, tetap harus ada seseorang yang membantu, entah itu dari internal auditornya atau dari karyawan-karyawannya. Nah, apakah board of director ini dia bebas untuk melakukan apa aja? Tidak, tapi dia harus juga mengarahkan dan juga mengawasi dari semua yang ada di dalam perusahaan itu. Untuk laporannya kepada siapa si pimpinan ini? Dia harus melaporkan kepada governors. Kemudian dia harus melaporkan kepada pimpinan dari organisasi itu. Biasanya si pimpinan ini kalau ada rapat pemegang saham, dia nanti akan mempresentkan bagaimana kondisi perusahaannya. Karena antara dari pemegang saham ini harus tahu juga kondisi yang ada seperti apa. Terus dia harus mendelegasikan juga siapa yang berhak untuk menjadi komite audit. Keluar masuknya karyawan, terutama di komite audit atau internal auditornya, itu juga diputuskan oleh seorang pimpinan yang ada di perusahaan itu. Nah, ini kita udah masuk ya di IPPF framework-nya. Ini tentang internasional profesional dari practice framework. Ini menjadi tolok ukur atau guidelines dari internal audit, di mana di sini ada dua peran ya, bahwa dia bersifat mandatory guidance atau recommended guidance. Nah, kalau yang tentang kalau yang tentang mandatory guidance ini biasanya dia harus ya wajib sih, ini tentang core principle, prinsip dari perusahaan itu. Kemudian definisi. Nah, definisi ini bisa berupa visi misi dari perusahaannya harus dijelaskan di sini. Standarnya juga, standar dari perusahaan itu mau menggunakan apa ketika dia menyusun laporan keuangan, misalnya ya dia pakai PSAK atau dia pakai JIS yang udah dari luar negeri, nah kayak gitu. Kemudian dia juga harus menjaga kode etik, dia harus punya juga si kode etik. Red Book di sini maksudnya dari piagam internal audit ya. Jadi IPPF dan piagam internal audit ini memang satu kesatuan yang tidak bisa dihilangkan. Kemudian kalau yang recommended guidance ini ada dua, tentang implementation guidance-nya dan juga supplemental. Maksudnya emang pedoman yang diterapkan, yang dilaksanakan di perusahaan itu, dan juga tambahan pedoman sebagai penguat bisa jadi dari SOP di perusahaannya itu. Nah, setelah kita mengetahui dari framework ini, kita juga harus tahu, tadi kan ada mandatory guidance ya, dari seorang internal auditor itu salah satunya kode etik. Nah, ini ada kode etik dari seorang internal auditor. Dia harus integritas, dia harus objektif, harus confidence juga, harus kompetensi. Ini menjadi fundamental principle yang harus dipegang oleh internal auditor. Ini berdasarkan Institute of Internal Audit ya, saya mengambilnya. Jadi
nggak bisa kita sembarangan asal merekrut seseorang yang bukan ahlinya di bagian internal audit, dia dipekerjakan di internal audit. Nanti dia bakal bisa dikatakan banyak kasus yang memang hanya sekedar asal comot karyawan yang ditaruh di internal audit gitu ya, yang ditaruh di bagian internal audit, dia nanti akan mengurangi integritasnya dia, bahkan dia bisa berpengaruh dengan beberapa faktor, entah itu dari rekan kerjanya atau bahkan dari pimpinannya atau bahkan dari eksternalnya, hanya dengan iming-iming mungkin diberikan gaji yang lebih atau bonus kayak gitu. Nah, ini selanjutnya kalau kita mau membahas tentang kegiatan ya, kegiatan atau aktivitas dari internal audit ini, khususnya kalau di bidang governance, kemudian ada di bidang risk, dan juga ada sebagai kontrol. Nah, untuk yang pertama, kita melihat dulu dari sudut pandang governance-nya. Apa sih fungsinya internal audit ini kalau di governance ini? Nah, dia membantu menilai dan meningkatkan adanya tata kelola di perusahaan itu. Dengan cara apa? Dengan cara dia tetap mempertahankan kode etik, kemudian nilai tambahnya dia, kemudian dia membuka juga jaminan tentang efektivitas dan akuntabilitas yang ada di perusahaan itu dia jaga penuh kayak gitu. Kemudian dia juga mengkomunikasikan tentang risiko yang ada di perusahaan itu, kemudian pengendaliannya seperti apa, kemudian objektifnya dari pengendalian di dalamnya itu seperti apa. Nah, kalau kita lihat di dalam perusahaan itu, si internal audit itu dia pasti internal auditor. Tapi kalau di government pemerintahan gitu, si internal auditor ini biasanya di bawah naungan dari SPI-nya, dari pengendalian internalnya, satuan pengendalian internal. Kemudian yang terakhir ada coordinating activities. Dia mengkoordinasikan kegiatan yang ada di dalam perusahaan itu. Nah, kalau tentang resikonya seperti apa? Dia membantu untuk memanage adanya resiko. Dengan cara apa? Dia mengidentifikasi yang pertama pasti. Setelah diidentifikasi, oh ternyata perusahaan ini bakal ada resiko seperti ini nih. Nah, kalau pandemi kayak gini ya pasti dia udah ambil start gitu ya ibaratnya. Oh resiko pandemi kayak gini kalau kita nggak bisa menginovasi adanya produk apa kita bakal bangkrut, karena memang persaingan kayak gini harus ketat banget, dan juga kita harus bisa survive di kondisi yang kayak gini. Setelah diidentifikasi, dia bakal dievaluasi. Nah, setelah dievaluasi, dia bakal improving dari risk manajemennya ini. Dia akan meningkatkan, mengembangkan juga bagaimana pengendaliannya, bagaimana tentang risk manajemennya. Kemudian setelah dikembangkan, dia bakal evaluasi ulang. Gimana sih setelah kita buat produk baru, apakah misalnya ya dia memberikan saran kepada bagian produksi, dia memberikan inovasi, harus adanya perbaikan dari produknya kita, kualitas dan lain sebagainya. Nah, harus dievaluasi juga, tetap ada resiko nggak kalau dibuat seperti ini, seperti itu. Nah, kalau di bagian kontrol, dia akan membantu mempertahankan keefektifan dari pengendalian di situ. Dia pertama pasti mengevaluasi gimana, apakah sudah efektif atau belum, apakah sudah efisien atau belum. Nah, kalau belum pasti dia bakal memberikan saran-saran yang terbaik untuk tujuan dari perusahaan itu. Kemudian dia juga akan promoting control environment dan juga control activities improvement juga. Di situ 3 peran dari seorang internal audit yang memang dia harus selalu aktif ya di semua divisi yang ada di perusahaan itu, entah itu di perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, atau perusahaan jasa, bahkan yang ada di pemerintahan juga. Oke, ini ada 3 types dari standar internal audit. Dia kalau di 1000 ini di poin yang standar nomor 1000 itu tentang attribute-nya, keseluruhan tentang standar. Kemudian kalau di 2000 tentang performance-nya, kinerja, dan juga dari poin A ke C itu tentang implementation standards. Nah, di sini standar ada dari IBPF tadi ya. Oke,
kita berbicara tentang independen dan juga reporting dari relationship-nya, hubungan antara pimpinan, kemudian senior manajemennya, kemudian dari audit komitenya, dan juga dari chief audit eksekutifnya, CIA, dan juga internal audit function-nya. Nah, kalau di sini kita lihat ada 2 garis tentang fungsional reporting dan juga administratif reporting-nya. Nah, kalau di fungsional reporting ini, si CIA dan juga audit komite ini pasti melaporkan ke board of directors-nya itu tentang risk-based audit, misalnya audit berbasis resiko yang ada di perusahaan itu. Kemudian tentang budgeting, dia harus melaporkan juga gimana sih rencana anggaran di tahun 2021 karena kondisinya kayak gini, apakah kita harus menaikkan harga, apakah kita harus menurunkan harga, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga tentang pengungkapan apakah si CIA ini, si Chief Audit Executive ini bekerja sesuai dengan pedoman atau sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan atau belum, kayak gitu. Nah, kalau senior manajemen di sini ada CIA dan juga internal audit, dia melaporkan tentang administratif reporting-nya. Ini yang dilaporkan apa kalau di dalam sini, karena ini kan memang garisnya putus-putus ya. Nah, di sini dia tentang budgeting juga yang sudah ditentukan, kemudian ada tentang administrasi dari sumber daya manusianya. Kemudian ada juga komunikasi dari arus informasi. Misalnya ada informasi apa yang masuk di dalam perusahaan ini dari pihak eksternal. Nah, ini dia melaporkannya kepada senior manajemen juga. Senior manajemen dulu, baru nanti si senior manajemen akan melaporkan kepada si board of directors-nya. Kemudian ada juga tentang prosedur dari kegiatan si internal audit-nya. Segala aktivitas yang dilakukan oleh CIA dan juga si internal audit ini dia harus melaporkan kepada senior manajemen dan juga si board of directors-nya. Kemudian ini ada pertanyaannya, bagaimana tantangan audit internal pada kondisi pandemi COVID-19 seperti ini? Apakah dia merasa tertekan sekali atau dia ya udah biasa aja, orang kondisinya juga masih bisa dikontrol dari jauh? Apakah seperti itu? Nah, ini ada beberapa berita ya atau beberapa kasus yang memang sudah diseminarkan oleh beberapa dan juga diumumkan oleh beberapa instansi. Misalnya ada dari Inspektorat Jenderal Keuangan Kemenkeu, itu dia pernah menerapkan adanya agile audit. Nah, ini sebagai hal yang baru ya, karena memang sebenarnya agile audit ini bukan hal yang baru lagi, dulu itu sudah pernah ada, karena agile audit ini dikatakan bahwa dia sebagai tahapan atau paradigma yang memang bisa diterapkan untuk saat ini. Gimana maksudnya si agile audit ini? Nah, si agile audit ini sebagai salah satu tindakan yang memang dia bisa lebih mudah untuk menerapkan adanya si internal audit agar dia tuh lebih cepat bergerak gitu. Apa nanti yang akan terjadi di tahun yang akan datang, dia bisa menilai dahulu di tahun yang sekarang ini. Seperti itu. Itu maksud dari agile audit. Kemudian ada profesi internal auditor harus jadi penasihat terpercaya. Nah, ini bagi organisasi di era disrupsi. Kemudian ada juga tentang bagaimana seorang auditor harus merespon dampak pandemi COVID-19 ini terhadap audit. Kemudian si audit ini harus menjadi lebih adaptasi lagi terhadap sistem pengawasan. Dia harus lebih ekstra mengawasi. Kemudian bagi BPKP, dia menyatakan bahwa si auditor internal ini bukan sebagai ancaman, karena kalau kita lihat dulu sebelum adanya pandemi COVID-19 ini, di perusahaan itu kalau ada kata-kata kita mau diaudit itu udah heboh banget, udah takut kayak gitu, karena nanti bakal ada sesuatu yang salah nih, atau takut jangan-jangan ini kebongkar atau lain sebagainya. Nah, kayak gitu. Tapi di kondisi yang seperti ini bukan lagi sebuah ancaman, tapi dia udah sebagai helper dari segalanya, karena memang dia memiliki keahlian khusus yang harus dia terapkan di perusahaan itu supaya dia bisa survive ya, perusahaannya bisa survive dalam kondisi seperti ini.
Kemudian ada juga kalau di perguruan tinggi dia auditor internal ini harus mengawal tentang akuntabilitasnya juga, karena memang tingkat akuntabilitas di beberapa perguruan tinggi itu masih dibilang sangat rendah berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah saya jadikan sebagai referensi. Jadi memang akuntabilitas, kemudian efektivitas dan lain sebagainya di kondisi seperti ini memang sangat menurun ya, karena memang kondisinya kita nggak bisa mengurangi, kita menghapus resiko itu nggak bisa. Yang ada kita bisa menguranginya. Nah, dengan mengawal seperti ini, dengan mengawasi dan juga dia sebagai controlling tadi. Oke, kita masuk di audit eksternal. Nah, kalau audit eksternal udah beda lagi. Audit eksternal ini udah pihak ketiga, udah pihak luar, tapi dia tetap independen. Dia ada hubungannya nggak dengan perusahaan? Ada, karena si auditor eksternal ini seseorang yang memberikan opini ya atas kewajaran laporan keuangan yang ada di kondisi seperti ini. Penting nggak sih ngaudit di kondisi seperti ini, kemudian mereka tetap bakal objektif nggak, mereka tetap bakal independen nggak kalau kondisinya seperti ini. Oke, kita bahas ya Bapak Ibu semuanya. Kalau kita lihat dari definisi eksternal audit menurut Arendt, mereka itu harus mengumpulkan dan mengevaluasi bukti dulu yang diberikan ke klien, kemudian disesuaikan, dievaluasi, kemudian diukur juga bagaimana bukti yang diberikan ke kita, kemudian menentukan dan juga dia melaporkan apakah laporan keuangan ini udah selesai atau belum, ada temuan nggak, wajar nggak, kayak gitu, dengan kriteria ataupun standar yang udah ditentukan oleh IAPI ya, kalau di Indonesia itu ditentukan oleh IAPI, kita menggunakan ISA 200, 300, 400, 500 dan seterusnya. Itu ada banyak sekali. Kalau membahas tentang standar dari external audit ini waktu 1,5 jam nggak mungkin cukup. Jadi langsung kita masuk saja di case close, salah satu kasus yang memang sudah ditutup karena ini emang sangat fatal ya Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa. Kalau kita lihat di tahun 2002 ada kasus yang memang ditemukan oleh Sarbanes Oxley, ini udah sempat viral ya di tahun segitu karena ini terjadi di Amerika Serikat, di mana skandal terbesar tentang akuntansi atau fraud kecurangan itu menjadi terkena di perusahaan-perusahaan besar seperti Enron, kemudian Tyco Internasional, ada Adavia, ada Peregrine System, dan juga ada WorldCom. Nah, kita ambil satu kasus aja di skandal Enron. Nah, di sini si skandal Enron ini melakukan apa sih? Sebenarnya dia melakukan kesalahan itu di tahun 2001. Dia baru mengumumkan kebangkrutan karena memang di sini ada beberapa orang yang berperan dalam fraud ini, terutama yang saya bahas dari awal tadi, dari pimpinan perusahaan itu juga melakukan kecurangan. Dari akuntannya, dia udah memalsukan, dia buat laporan keuangan yang fiktif, khususnya di laba, dia membesarkan laba dan lain sebagainya. Kemudian dari auditornya juga, dia ikut melakukan kecurangan juga. Dia membuat opini si Enron ini perusahaannya baik-baik aja, padahal ada satu hal yang memang dia kelabui, ada satu hal yang memang dia sengaja melakukan kecurangan di laporan keuangan itu. Nah, akhirnya dengan harga saham yang sangat rendah, dia nggak bisa membayar dari karyawan, akhirnya dia melakukan PHK terbesar sepanjang sejarah di Amerika Serikat. Hampir sekitar 4.000 karyawan di PHK massal dan akhirnya dia bangkrut. Dan sekarang udah gak ada kabar lagi tentang Enron ini karena memang udah dianggap udah fatal banget. Seperti itu, dari semua lini jajaran memang melakukan kecurangan. Nah, ini ada beberapa yang masih hits sampai sekarang kasus-kasusnya. Ada tentang dana desa yang sempat viral di tahun 2010 itu sempat viral, kemudian ada Century Bank, dan juga ada PT Garuda Indonesia yang baru kemarin di tahun 2018, kemudian ada tentang PT KAI,
ini tentang si audit internalnya yang melanggar kode etik, kemudian ada bansos yang baru terjadi di tahun 2020, ada Kimia Farma juga yang terjadi di tahun 2020 tentang fraud, dia melakukan kecurangan. Ada bank, nah bank di sini banyak ya, saya nggak bisa menyebutkan satu-satu, tapi yang sempat viral itu di tahun 2017 ada Bank Muamalah dan juga ada Bank Mandiri yang dianggap bahwa controlling dari pengendalian internalnya memang lemah, jadi dia tidak bisa memberikan apa yang dituju oleh perusahaan itu, dan juga dia nggak bisa mengembalikan beberapa dana dari nasabahnya sampai dia di Bank Muamalat ini memang membutuhkan suntikan dana dari BI atau dari BI-nya. Kemudian ada Jiwasraya juga ya, dan juga ada Asabri yang baru hits kemarin di tahun-tahun ini, ada Allianz juga, ada Toshiba. Banyak banget kalau kasus kita berbicara tentang kasus fraud ini ya, karena memang kurangnya atau lemahnya dari pengendalian internal yang ada di perusahaan. Si internal auditornya udah berperan, dia udah berjuang, tapi balik lagi ke keputusan yang diambil itu balik lagi ke board of directors-nya. Nah, dari situ si external audit yang bakal lebih mempush lagi si perusahaan itu melaporkan atau memberikan bukti-bukti yang dia minta. Apalagi si akuntannya, dia udah nggak bisa berkutik kalau dia udah melakukan kesalahan, so pasti akan kelihatan juga bahwa laporan keuangan yang dia sajikan itu tidak murni, tidak sesuai dengan kondisi yang ada sekarang. Seperti itu. Nah, kita bukan bicara lagi tentang fraud triangle ini ya, karena sekarang udah bukan tentang motivasi, bukan tentang opportunity, bukan tentang rationalization-nya, tapi sudah tentang bagaimana caranya perusahaan ini biar bisa bertahan dari internal auditnya, dari eksternal auditnya, dari akuntannya. Nah, kalau kita lihat di BPKP, ini ada sudah mengimplementasikan tentang remote audit di masa pandemi COVID-19 ini. Ini yang sedang saya teliti juga bersama rekan-rekan di akuntansi. Kami meneliti tentang remote audit yang ada di BPKP, tentang efektivitasnya, kemudian tentang kualitasnya juga, kemudian motivasi kenapa harus menggunakan remote audit ini. Ini sedang kami teliti. Nah, tapi dari beberapa peneliti terdahulu, sebelumnya memang sudah banyak ya yang meneliti tentang remote audit ini ketika di masa pandemi COVID-19. Nah, si remote audit ini bukan berarti dia sebagai pengganti dari auditor kegiatan audit, tapi dia hanya sebagai alat bantu saja. Maksudnya remote audit ini seperti apa? Nah, maksudnya seperti ini. Misal, prosesnya masih tetap sama, mulai dari kita meminta data, mulai dari entry meetingnya, kemudian review dari dokumennya seperti apa, kemudian ketika kita kunjungan lapangan seperti apa. Nah, tapi ada salah satu bagian, di bagian interview, itu kita bisa melakukan lewat Zoom meeting seperti ini, karena memang kondisinya ya, yang nggak bisa mewajibkan kita harus selalu datang on-site di tempat itu nggak bisa. Jadi mungkin kita bisa ketika interview itu kita lewat seperti ini. Orang itu bakal kelihatan kalau dia menutupi atau melakukan kesalahan. Ketika di interview dia pasti jawabannya nggak akan tegas. Pasti dia bakal oh iya Bu, nah seperti itu. Itu udah kelihatan bahwa dia ada sesuatu yang disembunyikan di perusahaan itu. Nah, kalau kita waktu kita ngaudit datanya seperti apa, kita ngecek datanya seperti apa, ya udah kita konfirmasi aja waktu tadi Zoom meeting tadi atau lewat Google Meet atau lain sebagainya. Biasanya video conference kita bisa menilai dari mimik mukanya. Nah, ketika remote audit ini dilaksanakan, di situ di dalam ruangan itu nggak hanya dari seorang eksternal audit aja. Saya mewawancarai teman saya yang di BPKP, dia melakukan remote audit ini, controlling ini melalui video conference gitu ya. Ternyata di sampingnya itu ada psikolog juga yang dia bisa menilai dari mimik muka si kliennya itu. Jadi si psikolog ini khusus untuk menilai mimik mukanya itu aja. Nah, tapi yang mengevaluasi tetap si auditornya ini.
Nah, kemudian ada tentang 9 elemen agile audit tadi yang kita terapkan juga untuk internal audit. Ini 9 elemen apa aja? Kok banyak banget ya menurut PwC ini ya. Jadi kalau di 9 elemen yang ada di agile audit ini yang baru juga, kita harus, yang pertama kita harus tahu tentang outcome driven-nya dan juga value driven-nya. Jadi kita harus tahu nilai tambahnya dan juga nanti hasilnya seperti apa. Kemudian ada just in time juga yang harus dilakukan pada saat itu. Kemudian ada one size. Nah, one size ini harus fokus pada resiko. Maksudnya kita melihat dari resiko yang ada di perusahaan itu. Kemudian yang keempat ada kolaborasi. Kolaborasi dengan siapa? Kolaborasi dengan para pimpinan, kemudian dengan pihak yang terkait. Misalnya kita mau ngaudit di bagian pemasaran, ya berarti kita harus kolaborasi, kita harus mengkomunikasikan dengan si bagian pemasaran. Apakah yang dia berikan kepada internal audit ini memang benar-benar terjadi atau tidak. Dan kemudian yang kelima itu ada mix up. Itu percampuran ya, percampuran jika ada kemauan itu bagi seorang internal audit itu prinsipnya dia gini, kalau kita mau ngaudit pada saat itu juga, kita harus mendapatkan hasil pada saat itu juga. Kita nggak bisa menundanya besok atau 1 bulan lagi, kita baru ngasih saran deh, nggak bisa. Tapi harus pada saat itu juga. Nah, kalau pengalaman saya ketika saya masih ada di perbankan ya, ketika mau diaudit, karena memang saya di analis kreditnya, itu pasti udah bingung dulu tuh. Hari ini internal audit ya, ada auditan gitu. Itu udah pasti bingung kita-kitanya. Bener nggak sih kita ngasih kredit? Kita kan harus menganalisis dulu ya, nasabah itu dapat kredit berapa, apakah dia sesuai dengan omsetnya, dia kira-kira bisa bayar apa enggak. Bahkan ada yang sekiranya karena itu keluarganya dia berikan aja kalau misalnya mau ngambil kredit. Nah, kayak gitu kita harus bertanggung jawab juga kepada si internal auditornya. Bener nggak sih saya ngasihkan kredit ini kepada nasabah A sesuai dengan kemampuan dia bayar kredit, bayar utangnya, atau lancar nggak? Nah, kayak gitu udah pasti kita keringat dingin. Nanti jangan-jangan salah nih, jangan-jangan kita nggak sesuai dengan SOP. Udah pasti bingung duluan. Kemudian yang keenam ada tentang decision making, membuat keputusan. Gimana keputusan yang diambil si internal audit ini sesuai dengan tujuan perusahaan, nggak bakal mempertahankan kondisi perusahaan itu, nggak. Kalau si internal auditnya udah lepas dari kode etik, dia pasti nggak bakal lagi mikirin kondisi perusahaannya seperti apa. Yang penting ya udah bodo amat gitu, karena dia udah ada maksud di balik tugasnya dia, di balik independensinya dia. Nah, kemudian yang ketujuh, tadi independensi dari decision making. Yang ketujuh ada keberlanjutan, sustainable-nya. Apakah yang dia sarankan kepada pimpinan itu bisa bertahan lama atau hanya di kejadian pandemi ini aja. Seseorang memberikan, internal audit itu memberikan saran kepada pimpinan itu pasti dia sudah memikirkan jangka waktunya. Bisa bertahan nggak kalau saya memberikan saran seperti ini? Apakah hanya saat ini aja atau bisa dilakukan 5 tahun ke depan? Nah, kayak gitu. Terus yang kedelapan ya, kalau nggak salah ya, kedelapan itu ada cepat dan tanggap. Kemudian yang terakhir ada dampaknya, dampak dari apa yang sudah dia berikan mulai dari poin 1 sampai poin ke-8 itu dampaknya seperti apa? Apakah memang bisa menjaga, apakah dia yang diberi saran-saran atau rekomendasi tadi bisa dikatakan sebagai helper dari perusahaan itu. Nah, karena sekarang udah serba IT ya, ada di industri 5.0, udah berkembang lagi nih, dari auditor itu nggak hanya dia internal audit aja, nggak hanya dia eksternal audit aja, tapi udah merambah lagi ke auditor IT-nya. Kalau auditor IT itu seperti apa? Jadi kita ngauditnya si IT-nya, si software-nya itu, apa yang digunakan. Ini ada aplikasi, itu ICL.
mungkin beberapa mahasiswa di sini kalau di mata kuliah yang lalu sudah pernah menerapkan dan juga praktik langsung dari ICL ini. Kita bisa membuat proyek baru, kita bisa menginputkan laporan keuangan yang sudah ada dari timeline-nya seperti apa, kemudian hasil analisis dan evaluasinya nanti bakal memberikan hasil seperti apa, apakah si IT atau software yang kita gunakan ini sesuai dengan kondisi perusahaan. Nah, tapi si ICL ini nggak bisa sembarangan diterapkan oleh orang lain. Si ICL ini memiliki beberapa kelemahan yang memang dia hanya digunakan oleh satu user aja. Password dan username-nya hanya bisa digunakan oleh satu orang. Kemudian dari segi laptopnya juga harus memadai, ada beberapa syarat. Kemudian dia sistemnya hanya bisa di read only oleh pihak ketiga. Jadi yang bisa merubah ya si pemegang ICL-nya ini. Nggak bisa misalnya saya pegang di ICL gitu ya, saya memberikan hasil auditannya ini ke manajemen bisa merubah agar aman gitu, nggak bisa karena memang dia sistemnya hanya read only aja. Nah, ini yang terbaru yang memang kita lagi susun dengan beberapa tim teaching, ada Atlas, ini ada Kemenkeu dan juga IAPI yang mencetuskan Atlas di sini. Ini sebagai tools ya, tools atau alat bantu dari seorang auditor yang memang kita lebih efisien. Kalau dikatakan lebih efisien, ya lebih mudah, ya lebih detail dan rinci, ya juga karena memang di Atlas ini udah menjelaskan beberapa informasi tentang perusahaannya, tentang kliennya, tentang prosesnya nanti audit seperti apa, kertas kerjanya seperti apa, dan juga nanti opini atau hasil auditnya seperti apa. Jadi ini beberapa alat bantu yang memang sangat bermanfaat untuk seorang auditor, baik itu internal ataupun eksternal ataupun dari segi akuntannya untuk bisa bertahan dan juga menjaga dari tujuan si perusahaan ini. Selain itu dia juga bisa mengurangi adanya kecurangan kalau memang tetap menjaga dari kode etik masing-masing. Tapi kalau udah hilang kode etiknya, udah dia tidak independen, dia udah tidak menjaga kerahasiaan, dia ya udah asal melakukan tugasnya aja, ya pasti nggak bisa. Walaupun ada aplikasi apapun, dia pasti bakal melakukan fraud kayak gitu. Nah, ini beberapa hasil penelitian dan juga penelitian dari saya di tahun 2000 yang lalu, bahwa ada beberapa saran gimana caranya biar perusahaan itu tetap bertahan, tetap survive, tetap bisa berkelanjutan di pandemi COVID-19 seperti ini. Yang pertama, kita bisa mengaudit secara teratur. Kalau internal audit mungkin bisa 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, menggunakan remote audit tadi, atau menggunakan agile audit itu. Kemudian harus disiplin SOP juga. Nah, memberi kenyamanan terhadap semua karyawan, jangan sampai menjadi ancaman. Karena memang kalau sudah merasa diancam atau merasa tertekan, itu seseorang bekerja tuh bakal ya bekerja asal-asalan aja gitu. Dia udah ngerasa nyaman di perusahaan itu, walaupun dia nggak kena PHK, dia bakal males-malesan kerja di situ. Kemudian memperbaiki kultur budaya yang ada di perusahaan, kita mengeliminasi toksik-toksik yang memang bisa mempengaruhi independensi kita sebagai seorang audit internal ataupun eksternal atau seorang akuntannya, seperti itu. Terus dari pimpinan juga harus memberikan training keuangan, terus juga harus menggunakan software yang akuntabel juga, yang memang sudah legal gitu ya, nggak ilegal lagi, nggak abal-abal lah istilahnya, nggak hanya yang penting pakai software, nggak bisa kayak gitu, tapi memang yang sudah akuntabel, yang memang mendukung dan juga sesuai dengan kebutuhan di perusahaan. Kemudian ada melakukan proses rekrutmen karyawan secara cermat, harus hati-hati karena memang kalau balik ke slide awal tadi, PHK itu kan banyak banget ya, sampai berpuluh-puluh ribu. Nah, dari situ orang pasti bakal berlomba-lomba ketika ada pengumuman lowongan pekerjaan gitu, pasti udah pasti dia bakal apply, itu udah pasti. Nah, kalau posisinya di akuntan dan juga internal audit harus sangat selektif dan juga cermat.
nggak bisa sembarangan orang diterima dan ditempatkan di posisi tersebut. Kemudian menyediakan sistem pengendalian internal, kemudian ada menjalankan proses komunikasi akuntansi yang baik, kemudian ada memiliki standar prosedur pengendalian internal, dan juga melakukan pengawasan terhadap kinerja semua karyawan. Kita nggak bisa hanya fokus pada satu divisi saja, tapi kita harus sebagai controlling dalam semua divisinya, baik dari pimpinan ataupun yang paling bawah. Nah, kemudian yang terakhir ini yang paling penting, memberikan pelatihan anti fraud bagi karyawan. Kalau kita berbicara fraud, semua lini itu bisa melakukan fraud, bisa melakukan kecurangan. Apapun itu, sekecil apapun nilainya, kalau dia udah melanggar dari SOP, dari kode etik, udah bisa dikatakan dia itu melakukan fraud. Belum yang maksimal, yang nominalnya sampai miliar-miliaran, udah otomatis dia bakal kena hukuman dari apa yang dia lakukan itu. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya, Bu Putri. Mangga silahkan saya kembalikan ke Bu Putri lagi. Terima kasih. Baik, Bu Ajeng, terima kasih atas pemaparan yang luar biasa ya, Bu Ajengnya. Bagi Bapak Ibu yang memang mau bertanya, mangga boleh secara langsung atau mau chat di kolom chat juga mangga. Kira-kira sudah ada pertanyaan atau belum? Oke, ini sudah ada pertanyaan ya dari Bu Dian. Ditanyakan apa perubahan terbesar yang mungkin dirasakan akuntan dan auditor selama pandemi, dan apakah perubahan tersebut berpeluang membawa potensi pengembangan dalam keilmuan ini? Mangga, Bu Ajeng. Oke, terima kasih Bu Dian untuk pertanyaannya yang luar biasa ini. Jadi kalau kita sebagai akademisi pasti ini ada peluangnya ya. Tapi kalau kita posisikan sebagai akuntan dan juga auditor selama pandemi, pasti ada tantangan tersendiri. Karena ketika kita sebagai auditor eksternal, kita nggak bisa lebih intens terhadap si kliennya itu. Kita mau datang sewaktu-waktu untuk audit itu nggak bisa. Jadi kita harus lebih berhati-hati lagi karena ada social distancing dan sebagainya. Makanya itu auditor eksternal harus bisa tadi ada Atlas tadi, ada ACL tadi. Kalau auditor internal bisa dengan agile audit atau remote audit itu. Nah, kalau punten tadi yang kedua apa ya Bu Putri? Sebagai akademik ya? Betul, Bu, yang sebagai akademik. Yang pertama, perubahan terbesarnya seperti apa, terus membuat peluang terhadap membawa potensi pengembangan ke dalam ilmu atau tidak. Sangat-sangat ada manfaatnya ya, ada peluang potensi juga bagi bidang keilmuan, khususnya untuk dosen-dosen juga bisa meneliti yang memang fokusnya di bagian akunting ya, akuntansi ataupun di auditor, bisa meneliti tentang penerapan tool selama pandemi ini seperti apa, kemudian perkembangan dari teori-teorinya yang dahulu awalnya nggak ada kondisi seperti ini. Misalnya kita bisa menambahkan beberapa variabel dari situasi yang ada sekarang. Sampai di akhir kalau audit eksternal itu kan sampai opini ya, mungkin ada nanti yang bisa mempengaruhi dari opini auditor itu seperti apa, kayak gitu. Mana dari Bu Dian? Bisa lah nanti Bu Dian join penelitian sama saya tentang audit ya. Siap, Bu Ajeng. Ilmu baru nih untuk saya. Terima kasih, Bu Ajeng. Ya, turun Bu Dian. Ya, matur nuwun, Bu Dian. Ada pertanyaan lanjutan? Oh, belum ada pertanyaan ya? Kok nggak saya aja, saya banyak pertanyaannya sebenarnya ke Bu Ajeng sebenarnya. Tadi kan Bu Ajeng udah peran penting tuh salah satunya adalah internal audit ya dalam perusahaan, apalagi dalam kondisi COVID-19 sekarang ini. Menurut Bu Ajeng, karena kan fraud itu sebenarnya yang pertama kali menemukan pasti internal audit ya, sebelum adanya dari eksternal audit sendiri gitu ya. Dari tadi beberapa permasalahan yang terjadi di suatu perusahaan itu tuh atas kegagalan awal yang tidak diketahui dari internal audit, apa memang internal audit itu nggak punya integritas gitu untuk menyelesaikan permasalahan yang
masih kecil terus tiba-tiba dibiarkan menjadi besar gitu sehingga perusahaan menjadi merugi. Gimana Bu Ajeng? Oke, sebenarnya kalau dikatakan apakah internal audit itu mengetahui atau tidak, sebenarnya dia harus mengetahui, Bu. Dia harus menjadi garda terdepan adanya fraud yang ada di perusahaan gitu kan. Tapi balik lagi ketika internal audit udah menemukan beberapa temuan yang ada di perusahaan itu, dia udah memberikan saran, dia udah memberikan rekomendasi kepada pimpinan. Tapi kalau pimpinannya bilang ya udah deh kasih aja apa yang aman gitu biar perusahaan ini aman, dia pasti bakal nurut juga Bu sama pimpinan itu. Makanya langka juga ya seorang internal audit itu bisa independen, dia bisa menjaga kode etiknya, integritasnya, kemudian kerahasiaan dari perusahaan itu langka. Kalau dikatakan bahkan ya Bu, selama saya ada di BNI itu rolling jadi pergantian pegawai internal audit itu sampai 4 kali. Karena memang ada beberapa kesalahan dari internal auditnya sendiri. Dia udah tahu, bahkan dia pernah buat fraud juga. Dia udah tahu kalau si bagian pemasaran ini melakukan kecurangan, tapi dia menutupinya karena dia udah sekongkol tadi. Berawal dari situ sih Bu, kalau dikatakan fraud itu sebuah kesalahan, apakah internal audit ini tahu atau tidak, kemudian siapa yang sangat berpengaruh, itu pasti internal audit yang bakal mengetahui dahulu sebelum di auditor eksternal. Kalau di auditor eksternal kan memang 1 tahun sekali ya, tapi internal audit itu kan bisa mengaudit sewaktu-waktu, mungkin 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, kayak gitu. Seperti itu Bu Putri. Berarti dengan kata lain seorang internal auditor itu bukan hanya harus tahu tentang akuntansi, tapi harus mengenai teknologi, hukum, legal juga ya. Iya benar Bu. Apalagi Bu Ajeng pernah di bagian kredit, analisis kredit. Sangat ya, riskan Bu kalau di bagian analisis kredit itu. Kalau udah oke, waktunya kita ngaudit ya, udah itu kalang kabut ya. Rasanya tuh udah aduh campur aduk. Ya. Apalagi di perbankan ya. Iya benar. Regulatornya lumayan, regulator kebijakan dari Bank Indonesia dengan OJK-nya juga lumayan ketat ya untuk Iya benar Bu. Oke. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh mangga langsung bertanya langsung dengan Bu Ajeng atau mau lewat kolom chat? Atau ada pertanyaan lagi, Bu Dian? Sepertinya sudah paham semuanya Bu, karena emang ini apa ya dikatakan penting banget ya, karena udah pada tahu semuanya. Kalau kondisi seperti ini, siapa aja yang bakal berperan untuk berperang lah ya, ibaratnya mempertahankan dari kondisi perusahaan. Secara apa Bu? Secara kondisi sekarang nih ya dengan WFH, tidak datang ke kantor, terus yang berkas-berkasnya juga secara online ya, belum tentu perusahaan itu punya sistem pemberkasan yang sudah terdigitalize misalkan ya. Remote audit ini juga apakah bisa sangat membantu? Apa bisa juga apa sama aja gitu menurunkan kualitas dari si internal audit maupun eksternal, gimana Bu? Kalau dikatakan remote audit ini sangat membantu Bu sebenarnya. Makanya dulunya kan udah ada remote audit itu sebelum adanya pandemi ini ya, cuma beberapa tahun akhirnya tidak digunakan lagi karena memang kita bisa ngaudit itu ya udah, kalau internal audit ini kan memang bisa ke masing-masing divisi langsung ya. Tapi kalau memang sekarang kondisinya seperti ini ya bisa dengan remote audit itu ya tadi, misalnya kita melakukan conference gitu ya jarak jauh. Nah, dari situ kita bisa menginterview dari divisi pemasaran, dari divisi operasionalnya. Kalau efektif apa enggak, tetaplah semua pekerjaan itu ketika kita gunakan, kita lakukan dari jarak jauh gitu pasti kurang yakin lah ya, karena nggak seperti kita melihat langsung di kondisinya. Tapi diusahakan bahwa beberapa peneliti yang terdahulu yang sudah meneliti tentang remote audit ini memang dia sebagai alat bantunya, bisa membantulah internal audit ini lebih efektif lagi, nggak harus datang ke perusahaan gitu. Satu pertanyaan lagi Bu Ajeng ya, karena Bu Ajeng pernah di perbankan, jadi saya pengen nanya. Boleh. Kebanyakan kasus-kasus yang terjadi di perbankan itu kan kolaps segala macam itu karena ada
main dalam laporan keuangannya, misalnya di Windows dressing segala macam untuk laporan keuangannya. Nah, sebenarnya perbankan kan sistem internal audit dan eksternalnya juga sudah bagus sebenarnya seharusnya ya. Benar. Menurut Bu Ajeng, kenapa ya hal tersebut tuh bisa terjadi kayak kecolongan gitu? Apa namanya, Bank Indonesia juga kecolongan, OJK sebagai lembaga yang menguasai perbankan juga kecolongan. Kira-kira seperti apa ya yang harus diperbaiki sama perbankan untuk hal ini nggak terjadi gitu? Karena kan seperti yang kita tahu, perbankan itu kan lembaga intermediasi ya, dia mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali. Jadi sebenarnya dana yang dipunya kan sebenarnya dana simpanan dari masyarakat yang notabene harus dikembalikan ya, meskipun ada penjamin penjamin LPS, tapi kan hanya tertentu saja dan hanya di bawah suku bunga Bank Indonesia. Menurut Bu Ajeng seperti apa? Ya, kalau diungkap banyak ya Bu ya kasus yang ada di perbankan itu, dia dari mengkelabui data dan lain sebagainya. Tapi kalau dikatakan apa yang bisa dilakukan biar semuanya aman, ya tetap menjaga dari integritasnya diri sendiri dulu. Dia tujuan dari bekerja di situ apa? Pertama harus kayak gitu, ditanyain dulu ke diri sendirinya. Dia emang mau melakukan tindak kecurangan atau dia ingin mempertahankan perusahaan ini. Kalau Bu Putri balik lagi deh, waktu kita interview, Bu Putri pernah di perbankan juga ya, waktu di interview di awal itu pasti ditanya apa motif melamar kerja di bank ini, apakah pengen kaya atau pengen memang mendukung adanya visi dan misi dari perbankan ini, atau ada motif lain, pasti ditanya seperti itu. Nah, dari situ kita tanya dulu sama diri sendiri, oke, saya pengen bareng bekerja di sini, meningkatkan kinerja dari apa nanti kita ditempatkan di bagian mana, kemudian kita juga menjaga dari integritasnya, dari data-datanya, kita melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP, gitu aja sih Bu menurut saya. Karena kalau kita udah punya niat untuk curang, ya udah selamanya kita di tempat kerja juga bakal tidak aman-aman aja, dan itu bisa toksik ke teman-teman kerja lainnya. Gitu. Terakhir deh Bu Ajeng dari saya. Berarti kalau gitu tugas kita sebagai akademisi untuk menghasilkan lulusan yang memang misalnya lulusan sebagai auditor gitu ya, biar menjalankan sesuai dengan amanahnya yang harus diembannya, karena kan audit itu kan bebannya berat ya, tadi kan harus independen segala macam gitu ya. Menurut Bu Ajeng, PR-nya kita sebagai akademisi untuk membentuk mahasiswa-mahasiswa kita menjadi lulusan yang memang sebagai auditor yang baik itu seperti apa? Oke, kalau ditanya kita harus ngapain, kita harus menanamkan jiwa yang jujur Bu, yang sesuai yang apa yang ada di hati kita. Kita harus tahu juga, harus bisa membedakan, menanamkan ke mahasiswa ya, mana yang sekiranya itu masuk di fraud, mana yang sekiranya itu aman. Dari contoh hal kecil aja, kalau di mahasiswa, dia bisa copy paste dari tugas temennya. Nah, itu udah termasuk salah satu hal yang paling fatal. Nah, kita bisa ngasih tahu dari situ dulu aja. Jangan sampai copy paste dengan teman. Copy paste itu udah termasuk fraud akademik juga Bu untuk mahasiswa. Jadi sebisa mungkin dikerjakan sesuai dengan apa yang kalian mengerti, kayak gitu. Nanti pasti yakinlah dosen itu nggak bakal ngasih nilai buruk ya, karena dosen juga pasti bakal suka kalau mahasiswa itu mengungkapkan, mengerjakan tugas dan apa-apa sesuai dengan apa yang dia pahami. Kalau udah copy paste tuh udah ibaratnya, aduh udah salah deh. Nah kayak gitu aja, dari hal kecil seperti itu Bu. Kalau di saran untuk di bagian nanti lulusnya seperti apa dan kerja seperti apa, ya tetap bekerja sesuai dengan SOP di perusahaan itu. Jangan sampai ada niatan untuk melakukan hal yang salah, jangan sampai mengharapkan lebih tentang apa yang harusnya dia dapatkan, dia dengan melakukan kecurangan dan lain sebagainya. Janganlah. Memang semua proses itu kalau dikatakan berat, tapi kita harus melakukan, harus menjalankan juga. Nggak mungkin kita masuk dalam pekerjaan itu langsung menjadi direktur gitu, nggak mungkin. Pasti dimulai dari paling bawah. Nah, dari situ ya udah kita lakukan aja, kita merasa enjoy, nanti kita melakukan dengan standarnya seperti apa, nanti lama-kelamaan juga bakal naik.
gitu, dan kita aman. Seperti itu. Baik, Bu Ajeng. Kebetulan ini ada pertanyaan dari Fariza. Bu Ajeng mohon tanya, apakah disebut laporan keuangan suatu perusahaan terbuka hanya satu macam, atau yang disebut laporan baik dan benar bisa berbeda atau bermacam-macam, namun harus memenuhi kaidah tertentu. Bagaimana, Bu Ajeng? Oke, terima kasih Fariza. Waduh, ini apa harus buka kartu as ya, Bu ya? Sebenarnya kalau dikatakan laporan keuangan yang baik itu apakah hanya satu macam? Yang penting bagi saya ya Pak, harus sesuai dengan PSAK, harus sesuai dengan pedoman. Kadang ada beberapa perusahaan itu yang dia membuat laporan keuangan bermacam-macam. Nah itu udah bisa dikatakan dia nggak benar gitu, karena satu, dia buat laporan keuangan untuk memperkecil pajak. Nah, udah otomatis dia masuk di fraud. Kedua, dia membuat laporan keuangan untuk menarik investor, biar banyak yang investasi di perusahaan itu. Udah otomatis itu salah. Yang ketiga, ada lagi yang dia buat laporan keuangan untuk para peneliti. Nah, itu beberapa perusahaan udah banyak yang melakukan seperti itu. Jadi kalau kita lihat, kalau kita sebagai peneliti gitu ya, kita bisa pura-pura minta laporan keuangan kepada pihak ketiga, kepada pihak kantor pajak gitu. Bener nggak perusahaan A ini memberikan laporan keuangan sama dengan apa yang kita dapat. Biasanya kalau kita ngambil laporan keuangan itu kan udah ada yang di BEI ya, yang laporan tahunan. Nah itu bisa jadi, saya pernah mengalami waktu meneliti, saya ngambil laporan keuangan di BEI, kemudian saya coba salah satu perusahaan, saya konfirmasi ke pihak pajak karena ada teman yang bekerja di bagian perpajakan di kantor pajak, ternyata berbeda laporan keuangannya. Nah nanti untuk investor juga beda lagi. Ada teman yang pernah berpura-pura untuk menjadi investor yang diberikan laporan keuangannya beda lagi dengan apa yang saya dapat. Nah kayak gitu udah termasuk salah satu fraud yang memang ada maksud tersendiri, tapi itu sangat susah ya dikatakan, harus dikurangi, harus diminimalisir karena udah budaya tadi. Makanya kalau saya mengatakan ada beberapa saran, sebaiknya mengubah dari kultur budaya yang sudah terjadi selama ini, gitu. Agar ya udah kita buat kondisi perusahaannya seperti apa gitu. Kalau memang kondisi perusahaannya pengen dapat investor yang banyak, ya sebaik mungkin kita harus berinovasi, harus meningkatkan, mungkin kalau di manufaktur atau perdagangan harus meningkatkan produksinya seperti apa, penjualannya juga menambah, atau memperluas jaringan pemasarannya juga. Seperti itu. Gimana Pak Riza? Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, artinya setiap laporan keuangan yang dibuat, saya nggak tahu ya, yang dibuat oleh akuntan atau apa itu mirip ini Bu ya, dokter sama pasien ya, ada rahasia benar, pasien. Bapak. Iya. Oke Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Pak Riza. Semuanya serba ada rahasia ya Bu Putri ya, kalau berbicara laporan keuangan itu. Serba rahasia, serba dibuat. Bisa disulap ya, Bu. Windows dressing di smoothing ya Bu, ibarat kata-kata halusnya tuh di smoothing betul. Ya. Karena memang akuntan, internal auditor, audit eksternal itu memang kita terintegrated banget ya Bu. Kalau salah satunya tidak berjalan dengan sesuai dengan SOP tadi ya, sesuai dengan integritasnya dia memang sudah pasti fraud itu bisa terjadi gitu ya. Terus ini ada pertanyaan juga Bu dari Pak Sunu. Bu Ajeng, punten katanya boleh di-share best practice melakukan auditor internal pada masa pandemi itu seperti apa? Saya jelaskan aja ya Pak ya, mungkin kalau best practice internal auditor atau eksternal auditor Pak? Auditor internal. Oh, auditor internal. Jadi kalau di auditor internal itu kebetulan saya masih ada teman yang di perbankan itu, dia sebagai internal audit, dia pasti selama ini dia masih menggunakan remote audit tadi Pak. Jadi karena sistemnya masih WFH berapa persen gitu ya, 25% aja dia bisa menggunakan peluang untuk WFO, jadinya dia mengontrol dari lini divisi-divisi yang ada di perbankan itu
ya melalui remote control itu. Jadi ketika dia meminta dokumen, ya dokumennya dikirimkan via WhatsApp, kemudian via Gmail kayak gitu. Kalau dia pengen konfirmasi terkait transaksi, salah satu transaksi, ya dia harus conference kayak gitu. Apakah ini memang benar? Nah tadi saya tanya ke teman saya bahwa sebenarnya dia di sampingnya itu ada psikolog yang memang dia menilai khusus dari mimik muka, raut wajah seperti itu, apakah devisi ini berbohong atau tidak, itu kelihatan karena yang memang bisa menilai kayak gitu si psikolog. Dan bahkan internal audit itu dia dapat ilmu juga, dapat pengalaman juga, harus mempelajari tentang gerak-gerik dari semua devisi, dari person to person seperti apa kayak gitu Pak. Sejauh ini kalau dikatakan efektivitas berapa persen sih dari remote audit ini, masih bisa dikatakan 50% lebih karena sangat membantu adanya pandemi seperti ini. Jadi tetap diharapkan remote audit ini atau yang agile audit ini bisa tetap sebagai controlling ya dari perusahaan itu supaya bisa survive, tidak ada fraud kayak gitu. Tapi peluang untuk fraudnya juga lebih banyak, makanya banyak kasus juga di pandemi seperti ini, entah itu dari internalnya ataupun dari pihak eksternalnya. Seperti itu Pak Sunung. Gimana Pak? Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Sunung. Semoga bisa menjawab ya Pak Sunung. Nanti kalau kurang jelas bisa japri deh. Apa maksudnya tadi Bu Ajeng? Baik, apakah Bapak Ibu sekalian dan mahasiswa ada yang nanya sama Bu Ajeng perihal 3 peranan penting di perusahaan pada saat kondisi COVID-19? Ya, kalau mahasiswa udah dapat dari kelas. Udah dapat dari kelas ya. Terakhir deh Bu, sebelum kita closing ya Bu ya. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, di perusahaan itu ada beberapa tahun belakangan lagi trending yang whistleblower Bu. Pernah dengar nggak yang whistleblower itu? Nah ini kalau dikaitkan dengan perannya si internal auditor dan internal dulu deh ya yang paling itu, karena whistleblower juga paling kan dari internal juga ya, gitu. Benar. Seperti apa ya Bu yang bisa ditangkap gitu? Biasanya yang whistleblower tuh biasanya disebut sebagai orang yang nusuk dari belakang gitu. Iya benar. Makanya whistleblower itu sebenarnya ya pegawai di dalam perusahaan itu Bu. Nggak jauh dari apa, karena dia yang udah tahu seluk-beluk di perusahaan itu kan. Jadi dia ada celah, kayaknya saya bisa nih ambil keuntungan dari ini. Nah, kayak gitu. Terus perannya internal auditor seperti apa ya? Kita tetap harus lebih teliti, lebih cermat kayak gitu dalam menerima semua laporan yang diberikan ke kita kayak gitu kan. Kita juga internal audit itu juga bisa menilai kok Bu bahwa ada beberapa whistleblower yang ada di perusahaan itu. Nah, dari situ kan dia melaporkan ya bahwa ada beberapa pihak atau whistleblower itu yang berusaha atau yang udah melakukan kecurangan, akhirnya dia laporkan di pimpinan. Kalau pimpinannya bijak, udah otomatis dia di layoff Bu. Tapi kalau pimpinan ada juga kolaborasi dengan si whistleblower-nya ini, ya pasti dia tetap bakal dipertahankan karena nanti akan ada bagi hasil, ibaratnya kayak gitu. Seperti itu Bu Putri. Baik, gimana Bapak Ibu? Ini kesempatan terakhir untuk bertanya kepada Bu Ajeng. Apakah masih ada yang ditanyakan tentang materi yang disampaikan oleh Bu Ajeng hari ini? Boleh saya Bu? Mangga. Untuk Bu Ajeng mau nanya. Tadi kan ada beberapa perusahaan yang collab, Chevron dan sebagainya ya. Nah, pertanyaan saya, tata kelola seperti apa sehingga tidak terjadi hal yang sama? Itu kan seolah korupsi atau fraud berjamaah gitu ya. Nah, apakah tata kelola yang baik sehingga kejadian baik di Chevron atau perusahaan lain sehingga tidak terjadi seperti itu gitu? Itu Bu, makasih. Oke, terima kasih Pak Candian sudah diberikan pertanyaan yang luar biasa ya. Harus seperti apa kita sebagai seorang akuntan? Kita lihat dari sudut pandang akuntannya dulu ya Pak ya. Ya kita tetap. Maksud saya pertanyaannya bukan akuntannya, tata kelolanya gitu. Itu kan kalau saya tangkap tadi seolah-olah ya auditornya juga nggak benar, pimpinannya nggak benar. Nah, tata kelola atau
strategi atau apalah namanya, sehingga kejadian itu tidak bisa terjadi lagi. Kalau nggak salah di audit itu ada audit apa yang di atas direktur dan komisaris itu ya. Saya dulu pernah baca-baca sepintas gitu. Jadi intinya bukan auditornya ya, tata kelola atau strateginya seperti apa, sehingga prod masing-masing itu kan prod berjamaah ya. Iya benar. Auditor dari direktur, mungkin dari komisaris juga sama. Nah ini tata kelolanya seperti apa gitu Bu? Makasih Bu. Siap Pak Candi. Oke, kalau dikatakan tata kelolanya seperti apa, tetap harus menyesuaikan dan juga merumuskan ulang adanya SOP yang di perusahaan itu Pak. Gimana nanti harus tegas gitu Pak. Kalau misal ada fraud dari auditnya, audit internalnya, ada dari akuntannya, tetap kita harus memberikan hukuman yang sesuai seperti itu. Mungkin bisa dipertegas tata kelolanya, bisa dipertegas dari segi hukumnya, kemudian dari SOP-nya, misal dari kinerja seorang internal auditor itu apa. Kalau dikatakan bahwa internal auditor itu sebagai pengawal ataupun dia garda terdepan ataupun dia sebagai pemberi saran yang terbaik, ya dia harus sesuai mengerjakan seperti itu. Tapi kalau sudah tata kelolanya buruk, dia tidak memperbaiki adanya SOP, dia tidak mempertegas peraturan-peraturan yang ada, ataupun dia ya udah begitu aja, jalan aja, udah otomatis bakal kolaps Pak itu perusahaan. Harus menyusun ulang atau remunerasi ulang dari perusahaan itu Pak, kalau menurut saya. Seperti itu. Gimana dari Pak Candiwan? Semoga menjawab ya Pak ya. Ya Bu, maksud saya itu kan tadi Chevron tuh seolah-olah semua berjamaah lah ya. Benar Pak ya. Misalkan baik di struktur organisasi ataupun dari ininya seperti apa, sehingga hal demikian tuh tidak terjadi. Tadi mungkin ada whistleblower atau gimana gitu ya. Iya, kalau misalnya saya jadi pimpinan ya Pak ya, udah ada whistleblower di dalam perusahaan itu, ya udah di cut off aja, di lay off gitu aja Pak, karena itu bisa jadi toksik kan. Terus gimana dong posisi itu kosong? Ya udah kita rekrutmen ulang aja, tapi memang yang sesuai, yang memang dia harus bisa integritas di dalam perusahaan itu, seperti itu Pak. Harus kita harus tegas juga lah dari semua apa yang sudah diperbuat oleh dia, karena kalau nggak seperti itu ya pasti bakal perusahaan itu nggak bisa baik-baik aja selamanya gitu. Ya Bu, makasih Bu. Oke, sama-sama Pak Candiwan. Ya, terima kasih Pak Candi. Mungkin ini ada pertanyaan dari Sinta Noviana Saputri Bunian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, izin untuk bertanya. Ketika auditor internal melakukan auditor terhadap suatu perusahaan, tentunya ada hasil auditnya. Apakah hasil tersebut didiskusikan terlebih dahulu dengan pemimpin perusahaan terkait kelemahan atau kejanggalan yang ditemui, atau langsung diterbitkan pada laporan akhir sesuai dengan opini auditor internalnya saja? Terima kasih Ibu. Mangga Bu Ajeng. Oke, terima kasih ya Sinta, ini mahasiswa saya Bu. Nah, kalau dikatakan hasil auditor ini apakah langsung diterbitkan atau tidak? Tidak, tapi dia harus laporan si internal audit ini harus diberikan dulu kepada pimpinan. Kalau tadi ada skema antara internal audit dan juga board of directors-nya, dia memberikan tentang financial reporting dan juga memberikan beberapa penjelasan. Nah, di situ dia harus memberikan dulu bahwa ada beberapa yang harus diperbaiki, misalnya di divisi marketing gitu ya, harus ada perbaikan produk, harus pengurangan jumlah karyawan karena ada beberapa yang melakukan fraud atau seperti apa. Jadi memang diberikan dulu kepada pimpinan dan juga kepada manajemen. Nah, nanti balik yang bakal ngambil kebijakan ya pimpinan dan juga manajemen lagi. Saran dari internal audit itu dipakai atau tidak gitu. Kalau memang internal pimpinannya itu bijak, dia pengen perusahaan ini selalu sustainable, bisa bertahan di segala
kondisi dan juga bisa lebih baik, dia pasti bakal menggunakan saran-saran dari internal auditnya. Tapi kalau udah tidak, ya dia bakal ya udah bodo amat atas saran dan rekomendasi yang diberikan oleh internal audit. Nanti kalau sudah ada keputusan dari pihak manajer dan juga pimpinan, itu nanti baru kita bisa melakukan laporan akhir. Tapi kalau internal audit tidak berhak memberikan opini audit ya. Opini audit itu diberikan oleh eksternal audit aja atas kewajaran laporan keuangannya. Gitu. Seperti itu ya, Sinta. Mudah-mudahan menjawab ya, Sinta, untuk pertanyaannya dari mahasiswa ya Bu ya, itu ya. Ya. Memang kalau masalah audit ini ya Bu ya, seru-seru, agak panas gini Bu pembicaraannya ya. Complicated banget Bu. Karena sebenarnya internal audit, satuan kepatuhan itu tidak bertanggung jawab tidak bertanggung jawab langsung pada direktur kan ya. Dia ada di bawah direktur kepatuhan biasanya. Jadi dia bersifat independen sebenarnya di dalam perusahaan juga ya. Tapi tetap aja kalau fraud terjadi secara berjamaah itu agak sulit untuk ditekankan sebenarnya ini. Di cut off aja Bu kalau udah fraud terjadi. Siap kalau gitu. Siap, masih ada lagi yang ditanyakan kepada Bu Ajeng, Bapak Ibu? Sudah, kayaknya dicukupkan aja ya Bu Ajeng, apa gimana? Apa Bu Ajeng masih ada yang mau disampaikan? Sudah Bu, cukup. Ya kalau gitu. Sebelum wrap up dari Bu Ajeng, saya kasih conclusion dulu atau kesimpulan ya. 3 peran penting di perusahaan di masa COVID-19 ini, ada 3 poin penting. Yang pertama adalah akuntan, karena dia bertugas untuk bertanggung jawab kepada seluruh stakeholder dan menjaga kerahasiaan laporan keuangan. Yang kedua adalah internal audit, bagaimana dia assure, advice, dan anticipate terhadap seluruh proses yang terjadi di dalam perusahaan tersebut ya, dan yang terakhir adalah audit eksternal. Ini adalah 3 komponen penting dalam perusahaan yang bisa membantu si perusahaan tetap sustain di masa COVID-19 itu. Betul ya, Bu Ajeng? Angga, Bu Ajeng mau ada penutupan atau wrap up dulu? Sudah sih Bu. Mungkin pesan sedikit aja ya, kalau dari kita akademik bisa sedikit mulai dijauhin lah itu kata-kata fraud, karena kita menjadi sebuah contoh untuk mahasiswa-mahasiswa. Gitu aja Bu. Terima kasih. Nuhun Bu Putri. Terima kasih Bu Ajeng atas pemaparan materinya. Mudah-mudahan jadi amal jariah ya Bu, karena berbagi materi yang menarik sekali hari ini kepada kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita tutup acara seminar online hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari panitia maupun dari saya sebagai MC sekaligus moderator. Sampai ketemu di acara seminar online selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan mahasiswa, Bu Putri dan panitia. Kami Pak.
Selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Putri, Bu Dian. Bisa Pak Haris